Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ida tadawwara. Kana ono sinten nabi iku ida tadawwara nalikane napa wungu nalikane tangi sinten nabi minal laili saking wengi. Kala mongko dawuh sinten nabi La ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ing lafat la ilaha illallah al-wahidul qahar. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Allah. Jadi kalau bangun tidur di antara yang dibaca Nabi adalah ini. Kalau malam ya. Illallahu angin Allah al-wahidu kang esa al-qaharu kang maha nyereng kang maha meksa rabbus samawati kang ngerani piro-piro langit wal ardilan bumi wamalan barang bainahuma kang tetep ing dalam antarane as-samawati wal ardi al-azizu kang maha perkasa al-waffaru kang maha pengapura maha memaafkan maha mengampuni ya. Rawang riwayataken hadis sopal hakim manis sayyidati Aisyata. Karena ono sinten nabi iku idaja analikane teko hu ing nabi. Apa sing teko apa amrun perkara yusarru kang dibungahaken apa nabi bihi kelawan amrun. Jika datang sesuatu yang membuat Nabi bahagia, hara mongko jungkel sapa Nabi sajidan hale wong kang sujud. Maka Nabi langsung sujud syakiron hale wong kang syukur lillahi azza wajal maring Allah azza wajal karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau datang nikmat, datang hal yang menggembirakan, membahagiakan, Nabi itu akan tersyukur untuk bersujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa ngriwayataken hadis sapa Ibnu Majah an Abi Bakrata. Kana ono sinten nabi iku ida cara nalikane lumaku bihi kelawan nabi apa adhahiku guyu. Nabi jika tertawa wadha'a mongko nyeleh meletakkan sapa nabi yadahu ing astane nabi ing tangane nabi meletakkan ala fihi ing atase mulute nabi. Nabi jika tertawa itu meletakkan menutupnya dengan tangannya di atas mulutnya, menutupkan tangannya di atas mulutnya. Rawang riwayataken hadis sapa al-Bawawi membawawi. Oleh awak dhewe wis gak ngurus ngono ya guyu-guyu cekakaan ngono iku. Masyaallah. Karena ono sinten nabi iku idza khala nalikane nyepi sapa nabi utawa dhewe sapa nabi binisaihi kelawan pira-pira garwane nabi. Karena ono sinten nabi keliru. Karena ono sinten nabi idza khala khabarnya aliana ya. Idza khala nalikane nyepi sinten nabi binisaihi kelawan maksudnya berada bersama perempuannya, istri-istrinya ngonten. Karena iku alianan nasi luweh aluse menungso. Nabi itu adalah orang yang paling bersikap lembut jika dia bersama istri-istrinya. Wa akraman nasi lan luweh mulyane menungso dohakan tur kang akeh guyune basaman tur kang akeh meseme. Jadi lek bareng garwane niku nyenengno. Dadi garwane merasa nyaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ora koyo dapurane awak dhewe saiki, para tokoh masyarakat, para dai, para kiai dan seterusnya. Sing diluk-diluk ngancem bojone, kon lek gak manut kon laknatullah alaik dan seterusnya. Kan kita sering toh
menyaksikan atau melihat atau mendengarkan bagaimana tokoh-tokoh agama berceramah di panggung, kemudian itu kan materinya. Padahal Nabi itu sama sekali ya tidak seperti itu kalau bersikap bertindak bersama istri-istrinya itu enak gitu, nggak ngancam-ngancam dan seterusnya. Rawahu Ibnu Asakiro anis Sayyidati Aisyata. Kana ono sinten Nabi ku ida dakhala nalikane manjing sinten Nabi asuko ing pasar. Jika Nabi masuk pasar, kala mongko dawuh sinten Nabi, kala mongko ngucap mongko dawuh sinten Nabi bismillah, maka Nabi membaca doa ini kalau masuk pasar. Bismillahi bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Allahumma du Allah ini sak temning sun. Iku as'alu nyuwun ingsun ka ing tuan min khairi hadhihi suki. Saking apike ikilah pasar. Wa khairi malan apike barang fiha kang tetep ing dalam suk. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dari pasar ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Karena setiap hal itu mesti punya sisi baik, mesti punya sisi buruk. Maka yang diminta itu adalah sisi baiknya. Jangan dianggap bahwa pasar itu mesti elek, enggak, mesti ada sisi baiknya. Jangan dianggap majlis sholawat itu mesti api. Oh, akeh sisi elek, akeh sisi api. Masjid pondok itu mesti api, oh, akeh sisi elek, akeh sisi gelap dan seterusnya, akeh sisi bagusnya. Semua itu ada. Maka diminta kita minta kepada Allah agar memberikan sisi baik dari pasar itu dan apa yang ada di dalamnya. Wa a'udzu lan nyuwun karaksa ingsun bika kelantuan min syarriha saking olone suk. Wa syarri malan olone barang fiha kang tetep ing dalam suk. Allahumma du Allah ini sak temen ingsun iku a'udzu nyuwun karaksa ingsun bika kelawan Tuhan. An usiba saking yen to ngenani sapa ingsun fiha ing dalam suk yaminan ing sumpah fajirotan kang lacut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak sampai melakukan sumpah atau terjerumus pada sumpah palsu, sumpah yang bohong di pasar ini. Au sofkotan utawa akad khasiratan kang rugi. Rawahu Tabrani an Abi Buraidah. Kana ana sinten Nabi iku ida dakhala nalikane mlebu apa Ramadan atlaqo mongko bebasaken sinten Nabi kula asirin ing saben-saben tawanan wa aqtalan paring sinten Nabi kula sailin ing saben-saben wong kang jaluk. Jika masuk Ramadan maka Nabi membebaskan semua tawanan dan memberikan kepada semua orang yang meminta. Rawahu Ibnu Sa'idin anis Sayyidati Aisyata. Kana ana sinten Nabi iku ida ra'a nalikane ningali sinten Nabi al-hilal ing hilal. Kala mongko dawuh sinten Nabi Allahumma, jadi kalau melihat hilal Nabi berdoa dengan ini Allahumma du Allah ahilla mugi nampakaken Tuhan hu ing hilal alaina ing atase ingsun. Ya Allah, tampakkanlah hilal kepada kami bil amni kelawan aman wal imani lan iman was salamati lan selamat wal islami lan Islam was sakinati lan tenang wal afiyati lan afiat sehat wal rizki lan rizki al hasani kang bagus wa taufiqi lan pitulung lima maring barang tuhibbu kang demen tuan wa tardo lan ridho tuan ing ma tuhibbu kang demen tuan ing ma wa tardo lan ridho tuan ing ma dan diberikan pertolongan untuk melakukan apa yang membuatmu cinta dan yang kamu sukai dan yang kamu ridhoi. Rabbuna utai pangeran ingsun wa rabbuka lan pangeran siro hilal maksudnya iku Allahu Allah
Tuhan kita, Tuhan kami dan Tuhanmu itu sama, yaitu Allah. Tuhan kami dan Tuhanmu itu sama, yaitu Allah. Kadang kita itu tidak tahu penggunaan kita itu kapan, penggunaan kami itu kapan. Jadi anak-anak Gen Z itu butuh banyak belajar betul ya memang ya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Dan kami, misalkan kamu sebagai sambutan atas nama panitia, ya pakai kami, jangan pakai kita. Kita mohon maaf atas segala kesalahan, atas dan seterusnya ya tidak pantas. Kita itu kan mengajak semua orang kan yang kita ini umat Islam. Kalau hadirinnya semuanya Muslim, kita adalah umat Islam. Tapi kalau misalkan hadirinnya ada yang non-Muslim, banyak yang non-Muslim, jangan bilang kita, ya berarti kami adalah orang Islam, kami saja. Itu sudah, Masya Allah ya, parah. Saya mendengar bagaimana para pejabat pemerintah itu, menteri-menteri, para juru bicara, apalagi para DPR itu tuh ngomong sudah belepotan, tidak karuan. Bahasa Indonesianya sudah gak jelas. Itu cerminan kita gitu loh. Nah, ini bagus kalau ini cerminan kita. Kita kan, saya juga mengajak sampean dan umat bangsa Indonesia semuanya, bukan cerminan kami gitu loh. Kalau kami kan mengarah kepada ke dalam gitu loh. Kalau kita itu ya mengajak keluar gitu. Itu butuh dipelajari betul cara bicara yang baik, cara menulis yang baik. Kalau nu kadang gregetan ono wong wis S2 nulis di rumah itu digandeng. Wis dosen nulis di rumah itu loh digandeng. Itu kan yo wae kudu ngomong goblok kan ya, tapi ya gak pantes ya. Poso-poso mana. Kalau sampean itu terhadap bahasa Arab, harokat dan seterusnya, nahu sorobnya itu begitu ketat menjaga, kenapa ke bahasa Indonesia kok tidak? Lawak dhewe lek misale ono ngomong qala Allah, ono sing ngomong qala Allah, mesti kan kita ngomong goblok wong iku kan, ngono kan. Ya sama. Kalau ada orang bilang saya mandi di rumah, di rumahnya ternyata digandeng, tidak ada spasi. Itu orang yang ahli bahasa Indonesia ngomong, oh goblok itu, meskipun kiai goblok, meskipun Gus goblok, meskipun S2 goblok, meskipun doktor, dosen goblok dan ini. Karena hal-hal yang sepele itu tidak diperhatikan. Bagaimana mau memperhatikan hal-hal yang besar? Hal-hal yang sepele aja sudah tidak bisa diperhatikan. Makanya saya berusaha untuk ayo diubah tradisi di pondok itu. Bahasa Indonesia itu dipelajari dengan benar, cara penulisan itu diperhatikan dengan benar, dengan baik, dilatih gitu loh. Jangan hanya fokus kepada bahasa Arabnya tetapi mengabaikan bahasa Indonesianya, karena apapun itu bahasa yang akan kita sampaikan ke masyarakat, kita akan membumikan Quran, membumikan fikih, membumikan tauhid dan seterusnya, itu adalah dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Arab gitu. Maka itu menjadi PR ya, harus harus diperhatikan betul itu. Karena ono sinten nabi iku idharo analikane ningali sinten nabi ma ing barang yuhibbu kang demen sinten nabi hu ing ma yuhibbu kang demen nabi sapa nabi ing ma. Jika nabi melihat sesuatu yang disukainya, yang ia menyukainya, qala mongko dawuh sinten nabi, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini sama dengan hadis sebelumnya ya. Jadi kalau ada hal yang menyenangkan, bilang alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Kalau yang enggak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Cuma dalam redaksi ini ada tambahan gitu. Jika melihat sesuatu yang menyenangkan Nabi, maka beliau mengatakan berdoa qala mongko dawuh sinten Nabi, alhamdulillah
alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdu tes kabani puji kulillahi kadhe Allah alladzi bi ni'matihi kang kelawan nikmate alladzi tatimu sempurna apa as-sholihatu pira-pira perkara kang bagus. Wa idza ra'a lan nalikane ningali sinten nabi ma ing barang yakrahu kang sengit sapa nabi ing ma. Jika nabi melihat sesuatu yang ia benci, yang tidak ia sukai, qala mongko dawuh sinten nabi, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdu tes kabeh puji iku lillahi kadhe Allah. Ala kulli halin ing atase saben-saben kondisi. Dalam kondisi apapun tetap alhamdulillah, alhamdulillah, kondisi apapun alhamdulillah. Rugi dagangane alhamdulillah. Kena musibah alhamdulillah ala kulli hal. Loro ya alhamdulillah ala kulli hal. Loko gak rabi-rabi wis tuwek wis lulus Mahat Ali wis lulus S2 gak rabi-rabi ya alhamdulillah ala kulli hal. Rabbi du pangeran ingsun a'udzu nyuwun kareksa ingsun bika kelawan Tuhan min hali ahli nari saking tingkae penghuni neraka. Rawa ngriwataken hingati sapa Ibnu Majah. Anis Sayyidati Aisyah saking Sayyidah Aisyah. Kana ono sinten nabi iku ida syariba nalikane ngombe sinten nabi almaa ing banyu. Kala mongko dawuh sinten nabi. Alhamdulillah. Alhamdu tes kabehane puji iku lillahi kadhe Allah. Alladzi saqo kang paring ngombe sapa nabi sapa Allah sapa alladzina ing kita adban ing banyu tawar. Furotan tur seger birahmati kelawan rahmati Allah utawa rahmati alladzi walam yaj'al lan ora ndadekaken sapa alladzi hu ing hu ing ma wonten nggih milhan ing uyah ing asin ujajan tur pait bidunubina sebab pira-pira dosa kita Rawa ngriwataken ngadi sapa bunu aimin an Abi Ja'farin. Kana ono sinten nabi kuida sholat nalikane sholat sinten nabi binasi kelan menungso. Al-ghadata ing dalam isuk. Nabi jika selesai laksanakan sholat bersama para sahabat di pagi hari. Akbala mongko madhep sinten nabi alaihim ing atase annas. Biwajhi kelawan wajah Nabi, maka Nabi kemudian berbalik badan dan menghadap kepada para sahabat itu. Faqala nuli dawuh sinten Nabi, hal fikum maridun, hal fikum ing lafat hal fikum maridun, hal fikum ana ta iku tetep ing dalem sira kabeh maridun utahe wong kang lara. A'udu bakal nyambangi ingsun hu ing marid. Apa ada yang sakit di antara kalian agar aku bisa menjenguknya. Fa in qala mongko lamun ngucap sapa Anas sapa sahabat sapa Anas la ing la ora ono ora boten wonten. Kala mongko dawuh sinten Nabi hal fikum ana ta iku tetep ing dalem sira kabeh janazatun utai jenazah. Adba'u kang ngiringi sapa ingsun ha ing jenazah. Apakah ada di antara kalian jenazah yang bisa aku iringi jenazahnya? Fa ing qalu mongko lamun ngucap sapa Anas la ing ora ono maksude. Kala mongko dawuh sinten Nabi man utai sapane wong iku ro'a ningali sapa man mingkum saking sira kabeh ru'yan ing mimpi ya kusu mongko nyeritakno sapa man ha ing ru'yan alaina ing atase kita rawahu Ibnu Asakir. Jadi Nabi itu betul-betul perhatian ya terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap umatnya. Dan itu Masya Allah, sampai menangi
Romo Yaibat itu perhatian banget ya. Yaibat itu setiap hari waktu saya jadi kepala kamar misalkan itu akan nanya, ono sing loro anak buahmu, ono sing ucul lah, ono sing gak ono di kamar ta, ono sing opo dan ditanya itu. Jadi kita itu harus siap-siap, sudah harus tahu data itu. Nggak boleh asal jawab, asal jeplak. Mulane aku gregetan lek ono arek gak ngerti tapi jawab. Lek nggak ngerti ya ngomong mboten ngapunten mboten dereng semerap ngono. Jadi Masya Allah. Dan terus Romoya itu dulu sering kan, beliau kan sering duduk-duduk di ruang tamu di dalam kulon itu. Ruang tamunya dulu kecil kan, masih satu kotak gitu, mungkin ukuran 2 kali 3 mungkin ya, kecil sekali. Duduk-duduk di situ, kemudian anak-anak ke masjid, di emperan masjid itu dipanggil. Ada yang disuruh baca Quran. Oh itu jadi pengalaman, Masya Allah, itu pengalaman berharga banget. Ditimbali Romo Yai, disuruh baca Quran. Kadang disuruh nasref, kadang ditanyain nahwunya. Itu bentuk perhatian yang mahal sekali dari Romo Yai. Jadi itu meniru perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kana ono sinten nabi iku idah atau sanalikane bersin sinten nabi hamida mongko muji sinten nabi Allah yang Allah. Nabi itu jika bersin beliau memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Fayuqalu mongko diucapaken lahu maring nabi apa yarhamukallahu lafad yarhamukallah. Lalu ada yang menimpali yarhamukallah, yarhamu mugi-mugi melasi ka ing tuan sapa Allah Allah. Semoga Allah merahmatimu. Fayaqulu nulin jawab sapa nabi dan nabi menimpali lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdi mugi paring hidayah kum ing sira kabeh sapa Allah Allah wa yuslihu lan ngapiaken lan bagusi sapa Allah balakum ing tingkah sira kabeh, kondisi sira kabeh. Rawahu Tabrani an Abdillah bin Ja'far. Kana ono sinten nabi ku ida farawa nalikane rampung sinten nabi minto amihi saking daharane nabi. Nabi kalau selesai makan kola mongko dawu sinten nabi, alhamdulillahilladzi at'amana ila akhirih. Alhamdulillah tais kabehane puji kulillahi kadhe Allah. Alladzi at'ama kang aweh pangan sinten alladzina ing kita wasaqalan paring ngombe sapa alladzina ing kita. Wa ja'ala lan dadekaken sapa alladzina ing kita muslimina ing pira-pira wong muslim. Rawahu Ahmadu an Abi Sa'idin. Kana ono sinten Nabi Ida marra nalikane lewatan sinten Nabi bil maqabiri kelawan pira-pira kuburan kala mongko dawuh sinten Nabi Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin. Nabi jika melewati perkuburan pemakaman maka Nabi akan mengatakan berdoa assalamualaikum ila akhirih. Assalamu te keselamatan iku alaikum ing atase sira kabeh ahlad diyari he ahli perkampungan he ahli kubur ngoten mawon minal mukminina saking pira-pira wong mukmin wal mukminati lan pira-pira minal mukminina saking pira-pira wong mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wadon wal muslimina lan pira-pira wong muslim lanang wal muslimati lan pira-pira wong muslim wadon wasolihina lan pira-pira wong soleh lanang wasolihati lan pira-pira wong soleh wadon. Wa inna lan sak temne ingsun insya'a lamun kersa sapa Allah Allah bikum kelawan sira kabeh iku lahikuna. Asalnya wa inna bikum lahikun insyaallah. Bikum kelawan sira kabeh iku lahikuna bakal nyusul kabeh. Rawahu Ibnu Sunni an Abi Hurairah. Kana ono sinten nabi kuidana doro nalikane ningali sinten nabi hilal maring hilal. Nabi jika melihat hilal kala mengko dawuh sinten nabi
Allahumma ij'alhu hilalan yumnin wa rusdin. Allahumma du Allah ij'al mugi akan Tuhan hu ing hilala yumnin ing hilal kang napa hilala yumnin ing hilal keberuntungan kang berkahi, hilal kang berkahi. Warusdin lan hilal kebenaran. Amantu percaya ingsun billadzi kelawan dat khalaqo kang nyiptakaken sapa alladzi ka ing sira. Sira hilal niku. Fa'adala nuli nyempurnaaken sapa alladzi ka ing sira. Fatabaraka mongko mundak-mundak berkahi, mongko mundak-mundak apik sapa Allah Allah ahsanul khaliqina kang luwih baguse pira-pira zat kang nyiptakaken. Surat Al-Mu'minun ayat 14 rawahu Ibnu Sunni an Anasin. Kana ono sinten nabi iku idawad analikane napa melepas sinten nabi rajulan ing wong lanang. Lek ono wong pamitan ngono iku lho. Jika nabi mau melepas seseorang akhadha mongko ngalap sinten nabi biyadi kelawan tangane rajul. Maka kemudian nabi akan menggenggam tangannya. Fala yada'u mongko ora napa ninggal sinten nabi utawa nglepas sinten nabi ha ing yad hatta yakuna hingga ana sapa rajul wong lanang huwa ya rajul iku alladzi wong yada'u kang nglepas kang ninggal sapa rajul alladzi yada'u ing tangane nabi. Jadi kalau ada nabi mau melepas seorang, nabi menggenggam tangannya dan dia tidak akan melepas tangan itu sampai orang yang akan akan pergi itu yang melepasnya. Wa yaqulu lan ngucap lan dawuh sinten nabi astaudiu nitipaken ingsun Allah ing Allah dinaka ing agama sira wa amanataka lan amanat sira wa khawatima amalika lan pira-pira pungkasane amal sira. Rawahun Nasai an Ibni Umar. Itu cara melepas seseorang kepergian seseorang gitu ya. Jadi dititipi napa nggih mugi-mugi tetep agama jenengan dijagi nggih kalih Gusti Allah, mugi-mugi jenengan tetep amanah dimanapun berada. Mugi-mugi jenengan tetap beramal baik sampai kalaupun misalkan sudah waktunya meninggal tetap husnul khotimah. Karena ono sinten nabi kula yuhadisu ora ngomong sinten nabi hadisan ing omongan illa tabassama angin mesem sinten nabi rawahu Ahmadu an Abi Darda. Nabi tidaklah berbicara kecuali sembari tersenyum. Nabi ini sumeh, makanya kan wajhu basam, wajahnya yang basam, bukan mulutnya yang basam gitu. Tapi wajahnya memang sumeh, memang berseri-seri, memang nopo wajahnya yang senyum, wajahnya yang menyenangkan orang itu wajahnya, bukan hanya mulutnya. Karena ono sinten nabi iku layakumu ora ngadeg sinten nabi min majlisin saking majlis ila kola angin dawuh sinten nabi, nabi tidaklah beranjak dari satu majlis kecuali mengatakan, kecuali berdoa subhanakallahumma rabbi wa bihamdik ila akhirih. Subhanaka moho suci Tuhan ngono ae. Moho nyuciaken ingsun ing Tuhan kelawan nyuciaken tenan ketahuan ya. Moho suci Tuhan Allahumma du Allah Rabbi du pangeran ingsun wa bihamdi kelawan muji ing Tuhan. La ilaha ora pangeran iku maujud illa anta angin Tuhan. Astaghfiru njaluk sepuro ingsun ka ing Tuhan. Wa atu bulan tobat ingsun ilaika maring Tuhan. Ini doa kafaratul majlis niku, doa khitamul majlis. Wa qala lan dawuh sinten nabi la yaquluhunna ing lafat la yaquluhunna. La yaqulu orang ngucapaken
hunna ing donga mang ing adiyah mang ing subhanakallah bihamdik dan seterusnya niku sapa ahadun wong siji haitsu yakumu ing dalam sekirane ngadeg utawa beranjak sapa ahad mim majlisi saking majlisi ahad illa ghufira angin di ngapura lahu kadue ahad apa ma barang apa ma dosa kana kang ana apa ma iku minhu saking ahad fi dzalikal majlisi saking ing dalem mengkono-mengkono majlis rawahul hakimu anis sayyidati Aisyah. Kana ono sinten nabi ku yanamu sare sinten nabi awalal laili ing dalem kawitane wengi wa yuhyi lan nguripaken sinten nabi akhirahu ing akhire lail rawahu Ibnu Majah anis sayyidah Aisyah. Jadi nabi itu si sore lek cara bahasa kita kan si sore wis sare awal habis sholat isya ya sudah tidur dengan harapan dengan tujuan memang akhir malam beliau ngegas gitu loh. Harful lam utawi iki ku huruf lam la ayya khuda yakti utawi yento ngalap sopo ahadukum salah siji sira kabeh ngalap hablahu ing taline ahadukum. Seseorang mengambil talinya, tamparnya, summayagdu nuli budalan sapa ahadukum ilal jabali maring gunung, kemudian dia pergi ke gunung, pergi ke hutan maksudnya ya, untuk mengambil kayu bakar. Fayatian nuli teko sapa ahadukum bihus mati hatobin kelawan seikat kayu bakar. Bihus mati hatobin kelan seikat kayu bakar fayabi anuli atol sopo ahadukum ha ing husma kemudian dia pergi ke pasar untuk menjual kayu bakar tersebut fayakufa nuli nyegah sopo Allah Allah biha sebab biha kelawan husmah niku wajahu ing wajahe sinten ahadukum kemudian Allah dengan kayu bakar yang dijual itu mencegah uh, rasa malu dari orang itu, membuatnya tidak malu, membuat orang itu tidak malu karena minta-minta gitu maksudnya. Iku khairun luwe bagus. Jadi kamu bekerja keras sampai kamu misalnya keringetan, kopios, banting tulang dan seterusnya sehingga kamu tidak minta-minta iku khairun luwe bagus lahu kaduene ahadukum min ayas ala tinimbang saking yen ton jaluk sopo ahadukum Anna saing menungso daripada dia minta-minta. Aktu padha uga maringi sapa Anas hu ing ahadukum au mana'u to nyegah sapa Anas hu ing ahadukum baik mereka memberi atau tidak memberinya. Jadi memang harus punya mental bekerja keras, mental pantang menyerah gitu. Mental kreatif itu harus ditumbuhkan di dalam jiwa kita masing-masing. Jangan meminta-minta. Naudzubillah nggih, muga-muga gak sampai njaluk-njaluk baik secara personal maupun secara kelembagaan kita ya. Apa mana sampai misalnya nuwun sewu sampai njaluk-njaluk di pasar, sampai njaluk-njaluk di perempatan, di lampu merah dan seterusnya. Naudzubillah ya. Semoga-moga kabeh dilancarno, rezekine dilancarno oleh nyambut gawe kabeh, oleh berwirausaha. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. La ta'murunna yakti bakal merentah temen sira bil ma'rufi kelawan kebagusan. Wala tanhaunna lan yakti bakal nyegah temen sira anil mungkari saking kemungkaran. Kalian harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ndak begitu au la yusallatonna utawa yakti bakal dikuasaaken temen. Nggih. Sebentar. Au la yusallitonna nggih.
Au la yusallitonna utawa yakti bakal nguasaaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh, memberi kuasa sirarakum ing wong olone sira kabeh. Atau kalau kamu tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka kamu akan apa namanya? Dikuasai dipimpin oleh orang-orang yang jelek gitu. Makanya ini kan bentuk agar kita tidak menormalisasi sesuatu yang nggak benar. Kalau ada yang nggak benar, jangan dianggap normal. Jangan menormalisasi sesuatu yang salah. Jangan menormalisasi sesuatu yang nggak patut. Harus speak up, harus speak up. Kalau nggak speak up, jadinya yang jadi pemimpin, yang jadi pejabat itu wong-wong sing elek. Yang jadi DPR itu wong-wong sing nggak paham apa-apa. Wis gak ngerti apa-apa. Fayat mongko sapa donga sapa khiyarukum wong apik-apik sira kabeh lalu setelah dikuasai oleh orang-orang jelek seperti kondisi sekarang misalkan lalu orang-orang yang soleh-soleh ku donga fala yustajabu mongko ora disembadani sapa lahum maring khiyarukum wis gak diijabah maneh mbek Gusti Allah dungane wong-wong khiyar wong-wong sing ikhlas wong-wong sing apik wis gak diijabah maneh. Rawa ngriwayataken ing hadis sapa al-Bazzaru Imam Bazzar. La'ana nglaknat sapa Allah akilar riba ing wong kang mangan riba wa mukilahu lan wong kang aweh mangan ing riba. Orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan harta riba itu dilaknat oleh Allah wa syahidaihi lan saksi lorone riba wa katibahu lan wong kang nyatet riba utawi akil mukil syahidaihi katib fihi ing dalem riba iku sawaun padha rawahu Muslim. Ya oleh jero gampangane ya lek ngene kan dadine kabeh pegawai bank iku pejabat bank toko dhuwur sampai ngisor kabeh ya wis sampai konsumennya barang itu ya wis oleh dosane riba. Ya repot memang ya. Masalah bank itu kan bagaimanapun itu kan ada ziyadah kan. Ada ziyadah. Tapi tanpa perbankan tidak mungkin apa namanya satu negara itu bisa eksis tanpa sistem perbankan itu loh. Atau sistem keuangan lah mau nggak bukan bank tetap ada, misalkan sistem keuangan tetap kan nanti ada margin keuntungan itu, margin kelebihan itu. Maksudnya gini, siapa yang mau ngutangi orang dalam jumlah banyak misalnya aku wis crazy rich misalnya oke aku duit-duit sewu triliun terus aku ngutangi wong jumlahnya 1 juta orang atau 100.000 orang tak utangi biroan 10 jutaan atau 100 juta dan seterusnya ada macam-macam lah terus mereka ndak bayarnya itu sesuai dengan jumlah yang diutangi tanpa ada kelebihan sapa sing gelem ngono iku lho. Iya lek mek ngutangi siji loro ngono. Sampeyan ngutangi kancamu 100.000 terus balik 100.000 oke ngono. Tapi lek sak pondok sing diutangi, ya kan siapa yang anu. Terus bagaimana cara pencatatannya dan seterusnya itu kan butuh sistem itu. Lah. Untuk membayar sistemnya itu gimana? Nah itu yang menjadi persoalan. Tapi bagaimanapun kalau ada ziyadahnya ya tetap jatuhnya ya harusnya itu riba gitu. Lallahu yakti utai Allah. Lallahu yakti utawi Allah iku afrahu luwe bunga. Sungguh Allah lebih bahagia. Bitaubatil abdi kelawan taubate. Bitaubatit taibi kelawan taubate wong kang tobat. Allah itu lebih bahagia dengan tobatnya orang yang bertobat. Jadi lek ono hambane sing bertobat, Gusti Allah bunga. Melebihi bungai, melebihi kebahagiaan yang dialami oleh minat dham'ani tinimbang saking wong kang ngelak alwaridi kang nekani banyu daripada kebahagiaan orang yang haus terus mendapatkan air. Wong haus terus mendapatkan air itu kan bahagia banget. Gusti Allah itu luwe bahagia ketika ada orang yang sudah mewokong nakal dusotok terus bertobat. Wa minal aqimi lan tinimbang saking minat temani tinimbang wa minal aqimi lan saking tinimbang saking wong kang mandul
al-walidi kang iso manah. Daripada orang yang mandul terus eh, dia bisa punya anak. Wong mandul wis divonis mandul dalam 10 tahun, 20 tahun terus kemudian bisa hamil dan melahirkan. Bunga, lah Gusti Allah luwih bunga. Lek ono arek-arek sing gelem tobat. Wa minadh dhali lan tinimbang saking wong kang kelangan atau kesasar ya, kesasar, ada orang tersesat dia kehilangan barangnya, kehilangan kendaraannya, al-wajidi kang nemu ing barangnya. Kemudian dia mendapati barangnya enggak. Maka kalau di dalam hadis-hadis yang lain itu kan ada orang dia kehilangan kendaraannya, untanya, di untanya itu ada semua perlengkapan safarnya. Sudah dia putus asa, lalu kok tahu-tahu tiba-tiba hewan itu ada di depannya. Ketemu hewannya, itu namanya al-wajid. Itu kan bunga. Lah Gusti Allah iku luwih bunga lek ana wong tobat timbangane wong-wong ngene iku kabeh. Faman mongko te sapane wong iku tobat sapa man ilallahi maring Allah. Taubatan kelan tobat nasuhan kang nasuha kang bener-bener tobat ansa mongko nglalekaken sapa Allah hafidhihi ing tukang catet lurune man wa jawarihahu lan pira-pira anggotane man wa biqa al ardi lan pira-pira napa pira-pira bagian bumi, bagian tanah, maksudnya beberapa petak tanah, kullaha yuskabene biko khotoyahu ing ansa khotoyahu ing piro-piro kesalahane man wadunu bahulan piro-piro dusone man. Rawahu Abu Abbas Al-Hamadani. Maksudnya begini, barang siapa bertobat dengan tobat nasuha itu kalau di dalam Riyadhus Shalihin itu di bab tobat kan dijelaskan, tobat itu arkannya 3 kalau berkaitan dengan Allah, yaitu ikhla, meninggalkan, yaitu nadamah, menyesal, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau itu berkaitan dengan manusia, maka dia harus mengembalikan, harus kurus nang menungso jaluk sepuro dan seterusnya. Maka Allah akan membuat 2 malaikat pencatatnya itu lupa. Kemudian jawarihnya, anggota tubuhnya itu akan lupa. Nah, kan nanti di akhirat itu anggota tubuh wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun dan seterusnya di Quran itu loh. Yang akan berbicara bersaksi itu kan anggota tubuh kita. Termasuk biqaulan di tempat-tempat yang kita pijak ketika melakukan dosa itu akan bersaksi kelak. Makanya kalau di dalam tafsirannya apa namanya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu mal yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi-bumi itu akan menceritakan akhbar. Itu di antara tafsirannya adalah bumi itu akan menceritakan apa yang dilakukan oleh orang-orang di atasnya gitu. Lah itu akan dibuat lupa kelak di hari kiamat gitu. Laqad baraka yakti teman-teman berkahi sapa Allahu Allah lirajulin maring wong lanang, maksudnya untuk manusia, untuk orang ya, nggak harus orang laki-laki. Fi hajatin ing dalam hajate sungguh Allah memberkahi seseorang dalam kebutuhannya, aksaro kang ngakeaken sapa rajul ngakeaken ad-du'a ing donga fiha ing dalam hajah, di mana dia banyak berdoa untuk kesuksesan hajatnya tersebut. Utia padha uga diparingi sapa rajul ha ing hajah, baik dia dipenuhi hajatnya au muni'a utawa dicegah sapa rajul ha ing hajah, atau dia dihalangi dari hajat tersebut. Yang penting proses untuk mencapai hajat itu dia barengi dengan banyak berdoa, banyak tirakat dan seterusnya. Prosesnya inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah nanti judul atau enggak, enggak masalah. Yang penting proses itu sudah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diberkahi orang itu gitu. Rawahul Khatibu an Jabirin.
Likulli syai'in iku tetep kadue saben-saben suwiji-wiji hasodun utawi masa panen. Setiap sesuatu itu punya masa panen, punya waktu untuk panen. Wa hasodu ummati lan utai masa panen umat ingsun, maksudnya ajal ya, ajal umat ingsun iku usia baina sittina, umur baina sittina kang tetep ing dalam antarane swidak ila sab'ina tumeka maring 70. Usia umatku standarnya adalah antara 60 sampai 70. Jadi kalau sampean sekarang masih 20 ya alhamdulillah berarti kurang 40-an lebih. Kalau saya sudah hampir 40 berarti ya kurang 20-an lah ya. Kurang 20 lebih lah ya. Atau 30 yes. Segitu memang kita itu pasti akan meninggal, ada masa panennya semua. Yang penting bagaimana persiapan amal kita, persiapan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Asakir an Anasin. La ayyajlisa yakti utawi yen tolunggu sapa ahadukum salah siji sira kabeh ala jamratin ing atase mawa bara api wa tahrika lan yen to ngubung apa jamrah siabahu ing pakaiane ahadukum, seseorang yang duduk di atas bara api dan pakaiannya terbakar hatta tufdia hingga teko apa jamrah hingga nekani apa jamrah ila jildihi maring kulite ahadukum sampai menjalar ke kulitnya misalkan ya. Terbakarnya itu sampai menjalar ke kulitnya iku khairun luwe bagus lahu kaduene ahadukum itu lebih baik baginya min ayyajlisa tinimbang saking yen to lungguh sapa ahadukum ala kubrin ing atase kuburan daripada dia duduk di atas kubur. Sampean duduk di atas kubur ya itu bahaya banget gitu loh. Lebih bahaya daripada sampean duduk di atas bara api terus terbakar pakaian dan kulitmu. Iku lek bahasane Kanjeng Nabi kados ngoten. Rawahu Ahmadu. La a'uddu ora nganggep ora milang-milang sapa ingsun. Hu ing wong kadiban ing wong kang goro. Saya tidak menganggap ini sebagai orang yang berdusta. Siapa itu? Ar-rajulu yo iku wong lanang. Ya 3 orang yang seperti kemarin itu ya. Yo iku wong lanang yuslihu kang bagusi kang mendamaikan sapa rajul bainan nasing dalam antarane menungso. Yang pertama orang yang mendamaikan di antara 2 kelompok, 2 orang. Maka dia meskipun berbohong dalam rangka untuk mendamaikan itu tidak dianggap berdusta ya. Jadi bohong istilahnya dusta yang putih, bohong yang ditolerir gitu ya. Kalau di Indonesia itu Bapak pemersatu itu adalah Yusuf Kala ya. Apapun plus minusnya orang ya, tetapi Yusuf Kala itu punya kemampuan diplomatik, kemampuan kemampuan untuk menggiring orang, mendamaikan orang. Jadi dulu konflik Aceh dan macam-macam sampai diundang ke luar negeri dia untuk mendamaikan antar 2 kelompok. Dengan pawaane sing kados ngoten niku. Ya. Yang bukan militer dan seterusnya tapi punya maziyah sendiri, punya keistimewaan sendiri ya. Yaqulu ngucap sapa ar-rajul alqala ing ucapan. Dia mengatakan perkataan wala yuridulan ora ngarepaken sapa rajul bihi kelawan qaul dan dia tidak menginginkan dengan perkataan itu illal islaha angin ing mendamaikan, kecuali untuk mendamaikan. Illal islaha angin ing mendamaikan. Yang kedua warrajulu lan wong fi yaqulu kang ngucap sapa rajul fil harbi ing dalam perang. Yang kedua adalah orang yang berkata dalam konteks peperangan. Dalam masa peperangan, maka itu tidak dianggap bohong karena al-harbu khud'ah. Perang itu memang penuh tipu daya.
perang itu memang penuh tipu daya. Yang ketiga adalah warajulu lan wong lanang lek niki yuhaddisu kang ngomongi sapa rajul imratahu ing bojone rajul. Yang ketiga adalah suami yang berbicara dengan istrinya, contohnya ya kayak misalkan ya beli pakaian, wedi kelarangan wedi dimarahin istrinya akhirnya berbohong misalnya harganya seharusnya 1 juta, ya 500 terus dia bilang hanya 350 ya. Wal mar'atu lan wong wadon tuhaddisu kang ngomongi sapa rajul zaujaha ing bojone rajul. Dan juga sama, perempuan juga sama. Perempuan berbohong pada suaminya untuk kebaikan dan memfarodiyaha ya, membuat ridho pasangannya gitu. Kalau pasangannya jadi tidak ridho dengan apa namanya dengan kebohongan tersebut ya tidak dinilai itu. Tidak dinilai. Rawahu Abu Dawud. La tukrihu ojo meksa sira kabeh. Mardokum ing pira-pira wong loro sira kabeh alat ta'ami ing atase panganan. Jangan paksa orang-orang yang sakit untuk memakan. Fa innallaha krana sak temene Allah iku yutimu aweh pangan sapa Allah hum ing mardo. Wa yaskilan aweh ngombe sapa Allah him ing mardo. Karena Allah lah yang memberi makan dan memberi minum. Rawahu Tirmidzi. Tapi ojo ditelan mentah-mentah wong jenenge wong loro ya tetep ya mangan lah. Semakin cepat dia makan, minum obat terus melakukan tindakan-tindakan yang dianjurkan oleh dokter, maka insya Allah ya semakin cepat untuk sembuh. Ojo bandel gitu. La yu'minu ora iman sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta yuhibba hingga demen sapa ahadukum. Demen ini maf'ulnya bukan li akhihi lo ya, jangan salah. Mencintai sesuatu bukan mencintai keluarga, mencintai saudaranya. Mencintai tidaklah seseorang itu beriman, tidaklah seseorang dianggap beriman yang benar, beriman sejati, hatta yuhibba hingga dia mencintai li akhihi untuk saudaranya, li akhi kadue sedulure ahadukum, ma ing barang yuhibbu kang demen sopo ahadukum ing ma li nafsihi kadue awak diwene ahadukum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah seseorang itu dianggap beriman dengan benar sampai dia mencintai, menyukai sesuatu yang ia sukai untuk dirinya agar itu dimiliki oleh saudaranya. Saya berulang kali memberi contoh. Jadi bukan mencintai saudaranya, tapi mencintai sesuatu gitu ya, yang ia cintai untuk dirinya agar itu juga sampai kepada saudaranya tersebut. Misalnya awak dhewe lek dodolan iku kan pengen laris, ya toh? Pengen laris. Berarti pengen laris itu mayuhibbu li nafsi. Maka kalau kita ingin dianggap beriman yang sejati, kita juga harus seneng kalau tetangga kita, teman kita jualan di samping kita, dia laris. Alhamdulillah laris. Lah, itu namanya yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dia suka saudaranya itu juga ikut laris dagangannya. Sebagaimana dia suka kalau dia berdagang ikut laris. Gitu. Saudaranya buka pondok, terus banyak santrinya, alhamdulillah. Karena dia kalau buka pondoknya pun banyak santrinya, dia juga suka. Itu namanya yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bukan sekedar mencintai saudaranya. Lebih sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bukan begitu, tapi mencintai itu tadi. Apa-apa yang dia inginkan, dia sukai, itu juga senang kalau itu menimpa kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada orang lain. Itu perbuatan yang sangat-sangat sulit sekali. Ya, itu sudah Masya Allah angel memang. Dan kalau kita bisa melakukan itu, kita menjadi mukmin sejati. Mukmin yang dibanggakan betul oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ora iman sopo al abdu kawulo al imana kelawan iman al kullahu yo skabehane iman. Tidaklah seorang itu iman dengan sempurna hatta yatruka hingga ninggal sopo al abd al kadiba inggoro minal mazahati saking guyon sampai dia meninggalkan dusta saat bercanda. Kadang guyon itu insyaallah ya.
guyon itu ambek goro. Kadang di panggung ceramah ya opo cek iso nyenengno, iso menyemarakkan, iso menghidupkan suasana, terus dia melakukan kebohongan dengan bercerita ini itu dan seterusnya. Ya jangan sampai seperti itu. Wa yatrukalan hinggo ninggal sopo abad al-mira'a ing debat, dan sampai dia meninggalkan perdebatan. Wa ingkana senajan ono sopo abad iku muhik iku sodikon kang bener, meskipun dia benar, dia menghindarkan diri dari perdebatan. Rawa ngriwayataken hadis sapa Ahmadu Ahmad. La yahillu, ora halal limraatin kadue wong wadon. Tidak boleh bagi perempuan tu'minu kang iman sapa imro'ah billahi kelawan Allah. Wal yaumil akhir lan dino akhir. Apa sing ora halal, fa'ilnya yahillu niku la yahillu. Apa antu hiddah yento ihdad. Ihdad. Alif ha dal alif dal. Ihdad niku berkabung. Berkabung itu ya merasa sedih gitu. Berkabung itu biasanya dengan pakai pakaian hitam, dengan tidak berhias, dan seterusnya. Jadi menampakkan kesedihan gitu. Ihdad. Ala mayyitin ing atase mayyit fauqa salasi layalin ing dalem dhuwure telu pira-pira wengi. Tidak boleh seorang perempuan mukmin itu berkabung atas seorang jenazah lebih dari 3 malam. Jadi kalau berkabung ya 3 malam sudah cukup. Di atas itu tidak boleh. Illa, tentu nanti dicarikan ya rumusan ulama terkait hukumnya itu jadinya mengarahnya ke apa ya. Mengarahnya ke makruh atau ke haram, nanti silakan dicari di kitab-kitab fikih. Illa ala zaujin ing angin ing ngatasi bojone, kecuali berkabung untuk suaminya. Arba'ata asyurin ing dalem petang bulan wa asron lan 10 hari. Kalau berkabung untuk suaminya itu selama 4 bulan 10 hari. Jadi begini, rawahul Bukhari an Ummi Habibah binti Abi Sufyan. Kan kalau di dalam kitab-kitab fikih seingat saya ya, saya sudah lama tidak mendalami lagi. Seingat saya itu kan ada iddah, ada ihdad ya. Ada iddah, iddah itu kan masa penantian. Masa penantian seseorang tidak boleh untuk menikah lagi, perempuan tidak boleh menikah lagi. Masanya berapa? 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Tetapi di samping ada masa iddah itu maksudnya dia cuma tidak menikah, itu aja. Iddah itu dia tidak menikah, tidak menerima pinangan, itu namanya iddah. Selama itu. Tapi ada ihdad, ada berkabung. Lah, yang berkabungnya ini beda, bukan masuk ke kategori iddah. Jadi dia tidak boleh pakai pakaian mewah dan seterusnya. Dia tidak boleh untuk keluar rumah. Itu kan bukan iddah itu, tapi ihdad itu gitu loh. Jadi berkabungnya dan seterusnya itu. Coba nanti diperdalam lagi. Mana yang ihdad, mana yang iddah itu tadi. La yahillu ora halal li rajulin kadue wong lanang ayah juro. Apa ayah juro yento nyatru. Nyatru itu mendiamkan akhahu sapa rajul akhahu ing dulure rajul fauqa salasi ayamin ing dalem dhuwure telu pira-pira dina. Tidak boleh satru dengan orang di atas 3 hari. Maksudnya dia tidak menyapa, tidak saling tegur, dan seterusnya. Atau istilah anak Gen Z itu adalah silent treatment ya. Silent treatment, jadi di treatment dengan cara silent, didiamkan. Yaltaqiyani podo petuk sopo rojulan akhahu niku. Yaltaqiyani petuk sopo rojulan akhahu fayuridu nuli mengo berpaling sopo hada ikilah rojul wa yuridulan berpaling mengo sopo hada ikilah akhahu. Kalau ketemu saling berpaling, saling tidak menyapa, saling tidak menegur, saling merengut. Wa khairuhum malan utawi luweh baguse rajul lan akhahu iku alladzi wong yabda'u kang ngawiti sapa alladzi bisalami kelawan salam.
Yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang mau memulai dulu dengan salam atau yang mau menegur duluan. Itu orang yang terbaik gitu, di antara mereka berdua. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jangan sampai begitu ya. Jadi, ya memang kita itu harus hidup dengan penuh wise, dengan penuh kebijaksanaan ya, dengan penuh hati yang nyegoro. Itu butuh memang hati yang nyegoro. Jika mudah tersinggung, mudah perasaan, mudah kaget, mudah gumun dan macam-macam ya. Wis ojo mudah gumun, ojo gampang gumun. Sampeyan wis belajar sembarang kalir, ono wong kok ketok terkenal wis ojo gumun, wis biasa ae. Ya jane wis sunatullah ya ono sing model ngono iku ya ono ngono lho. Enggak usah gumun-gumunan. La yaskur ora matur suwun, ora syukur Allah ing Allah. Sapa man wong la yaskuru kang ora matur suwun sapa man annasa ing menungso. Orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmadu. Jadi kalau kita dikasih pemberian oleh orang lain, ya kita tetap berterima kasih kepada yang memberi gitu. Di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmadu. La yulda'u ora di napa masyaallah lek di anu kaya digigit ula dan seterusnya disengat ya, dientup ya. La yulda'u ora dientup, ora disengat. Sapa al mukminu wong mukmin min juhrin saking siji lubang. Tidaklah seorang mukmin itu disengat dari satu lubang marota ini kelawan rong ambalan sebanyak 2 kali. Iku goblok, wis tahu disengat dek kono sik dilebokno maneh tangane nang kono. Iku goblok jenenge Rawahul Bukhari. Dan kita itu ya termasuk orang goblok. Aku yo sampean yo sering goblok apa? Loh, permasalahannya di dalam pondok itu, di dalam organisasi itu kan sudah tahu permasalahannya ini, tapi tidak bisa menyelesaikan dan jatuh lagi ke persoalan itu lagi, jatuh lagi ke persoalan itu lagi. Itu kan nek cara bahasa iki kan duduk mukmin awak dhewe. Kita tidak bisa mengantisipasi, kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu dan seterusnya. Intinya sebenarnya kita itu tidak paham manajemen. Kalaupun kita paham manajemen, kita tidak bisa mempraktekkan manajemen dengan baik gitu. Karena kalau dipraktekkan manajemen dengan baik, yakin ya, bisa selesai semua permasalahan itu. Bisa selesai semua permasalahan. La'ana nglaknati sapa Allah ar-rasya ing wong kang nyuap wal murtasya lan wong kang disuap, wong kang nampa suap. Warra'is lan perantara alladzi yamsi kang mlaku sapa ra'is bainahuma ing dalem antarane rasi wal murtasi. Rawahu Ahmadu an Saubana. Allah melaknat penyuap dan yang menerima suap dan perantara di antara mereka. Oh, itu les rajae Indonesia. Suap, aduh, masya Allah, gila-gilaan. Makanya kemarin itu kan ini bukan bentuk kebencian ndak ya. Saya tidak mengajarkan sampean benci terhadap sosok atau apa ndak ya. Tetapi berusaha untuk ayo kita objektif menilai. Dan kemarin Presiden Prabowo apapun itu adalah presiden kita gitu ya. Pak Prabowo itu mengatakan bahwa kita dalam 20 tahun atau berapa tahun gitu akan lebih unggul daripada Jepang dan Inggris gitu kan. Lalu kan jadi persoalan, ini beneran nggak sih? Dalam aspek apa? Terus langkahnya seperti apa? Kan butuh diteliti. Misalkan dalam aspek pendidikan. Bisa nggak dalam 20 tahun kita mengejar Jepang dan Inggris? Yo, kalah, hayhata, hayhata. Gitu. Dalam aspek korupsi, wah, bisa nggak kita mengejar memberantas korupsi lebih hebat daripada Jepang dan Inggris? Tidak. Dalam aspek transportasi publik, lawang di Indonesia itu transportasi publik yang di perkotaan besar sibuk dengan kemacetan, berkutat dengan kemacetan, di daerah-daerah yang jalan pedesaan itu sibuk dengan jalan yang buruk, infrastruktur yang buruk dan seterusnya gitu. Dalam aspek kesehatan,
Misalkan, oh yo jauh banget gitu loh. Masa kemudian dalam 20 tahun kita akan mengungguli Jepang dan Inggris? Itu kan perlu jadi, oh ini makanya ya menurut saya ya, nuhun sewu ya, ini omon-omon saja. Menurut saya Pak Prabowo itu memang mungkin punya keinginan yang besar, tapi dia tidak punya langkah taktis, sistematis. Dia tidak tahu, mungkin ya wis angger percaya nang orang-orang terdekat yang sudah lama menemani dia dulu dan seterusnya gitu. Makanya dulu dia percaya saja ketika tahun berapa itu dianggap dia menang, sementara yang menang adalah Jokowi, dia percaya saya. Jangan-jangan sekarang juga seperti itu. Jadi tetap kita harus mengkritik, kita harus speak up, kita harus apa namanya memprotes persoalan-persoalan yang memang tidak seharusnya dilakukan, termasuk urusan korupsi itu parah banget, urusan korupsi itu ya, Masya Allah. Dan korupsi kita itu sudah kayak sampai ke bagian bawah ya, apa bagian menteri wis wake, di bawah menteri misalkan staf-staf menteri, dirjen-dirjen itu ya banyak, gubernur wis wake, bupati, wali kota akeh, DPR, oh DPR itu penggaweane nuwun sewu. Jadi ono proyek sakmene engko dipotong 10%. Lah ya wis bagian dari itu kan, udah bagian dari korupsi, suap menyuap dan seterusnya itu tadi. Dan itu sudah menjadi kayak sistemik gitu. Sampai ke bawah ke apa namanya ke camat, ke kepala sekolah. Wah, ke bantuan-bantuan sekolah, ke RT, RW, kepala desa tambah, Masya Allah, ya opo coba carane untuk menjadi Indonesia cemas, Indonesia emas itu ya. Gimana caranya untuk menjadi Indonesia emas kalau kondisinya seperti itu ya. La'ana nglaknati sapa Allah al-mutasyabbihati ing pira-pira wadon kang nyerupani minan nisa'i saking pira-pira wong wadon birrijali nyerupani birrijali kelawan pira-pira wong lanang. Berarti baknya ini, huruf jarnya ini takluk pada mutasyabihat itu ya. Menyerupani birijal. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki, berarti bersifat tomboy ya. Wal mutasyabbihin lan pira-pira wong kang nyerupani minar rijali saking pira-pira wong lanang bin nisa'i kelawan wong wadon. Dan Allah juga melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, bersikap letoy, bersikap gemoy. Apa ya lek wong wedok ya. Kayak bencong ngono lah ya dan seterusnya. Dan Masya Allah nggih kula niku ini ndak tahu ya, memang masyarakat kita itu ya ya seperti ini. Misalkan ya, kita kan ini bukan kebencian pribadi ndak ya, tapi bagaimana kita harus mengubah itu, merubah itu. Misalkan ada seorang dai yang terkenal dan dia macake iku koyo wong wedok. Padahal lanang. Iku yo laris dan bayarnya mahal 40 juta kalau ndak salah. Iku yo diundangi mbek wong ae. Ini kan kalau ndak punya pasar, kalau masyarakatnya ndak mau menerima, kan ndak bisa orang itu tampil laris dan seterusnya. Jadi masyarakatnya yo podo dene jane. Podo dene. Mulane ketika saya ditanya gimana, yo nopo di wong kok taraweh kok teko nang taraweh demi 20.000. Lah ya karena 20.000 itu bagi mereka itu mahal. Uang itu gitu loh. Coba misalnya penduduk Indonesia itu penghasilannya sudah di atas 10 juta. Terus ono uang giming-giming kok taraweh kok teko di KI 50.000 misalnya. Gak kira teko san. Opo 10 juta wis duwe. Tapi lek pendapatan ini sak juta setengah, sak juta misalnya, 2 juta, bahkan kekurangan ono sing mek 500 guru-guru iku apa mek 500.000 satu bulan misalnya dan seterusnya. Terus ono wong kate bagi-bagi dengan model taraweh begitu 20.000. Nggowo anake telu mbek bojone berarti 5 teko nang kono taraweh mulai 100 ya lumayan ta. Lumayan 100.000. Jadi itu sudah tidak bisa disalahkan rakyatnya, nggak iso dipenging ngono iku ya apa kate menging ngono iku diharamno nggak iso ngono lho. Dan kita misalnya aku juga dan yang lain kalau tokoh-tokoh masyarakat ini, tokoh-tokoh agama kalau diundang lek gak teko, lek gak dikei sangu ya gak teko maneh. Misale diundang ceramah terus gak dikei sangu, kate teko maneh yo angel kate teko maneh. Diundang khutbah terus gak dikei duit maneh, gak dikei duit yo kate teko maneh yo misale yo. Yo ono tapi yo jarang yang seperti itu. Bahkan misalnya nang majlis-majlis sholawat lek gak disangoni iku ya iso gak teko tenan iku.
Ya hampir sama kan jadinya. Ya karena itu tadi memang secara strata kehidupan apa namanya? Pendapatan per kapitanya kita itu sangat rendah sekali sehingga 20.000 itu mahal. 20.000 itu berharga. Makanya saya sering bilang, kalau ke kampung saya, aku ngei dum-duman nang wong misalnya 20.000-an itu wis dianggap gua, kau dianggap hebat, dianggap kaya raya. Padahal 20.000 itu, ngono lho. Karena mereka untuk mendapatkan 20.000 itu sangat sulit, ya. Sangat sulit sekali. Jadi dan kita ini jangan menganggap normal ya. Jadi sesuatu yang nggak pantas misalnya nuwun sewu wong lanang kok macak wedok terus ceramah, ya jangan diundang lah. Ojo teko, wis gak usah teko. Misalnya ono acara terus di kampungmu terus ono wong ngono wis ngalih nang ndi ngono wis gak usah teko, gak usah hadir. Misalnya kok nuwun sewu yo, misale nuwun sewu. Kok di pondok iki ngundang penceramah sing terkenal wedok, ceramah di pondok lanang. Ceramah di pohon ceramah loh yo, karena ceramah itu beda dengan seminar. Lek seminar kan biasanya orangnya ya wis secara ilmiah menjelaskan begini. Lek ceramah kan dia kudu nyanyi, kudu kudu atraktif dan seterusnya, ketok tubuh dan seterusnya. Aku nuwun sewu, gak kira nih teko. Gak kira nih teko. Seterkenal apapun orangnya itu ndak akan datang. Saya ndak akan menganggap normal itu. Ndak apa-apa kalau dia mau mengisi di pondok putri, di komunitas yang putri-putri, ya ndak apa-apa, ndak jadi soal. Tapi lek ngisi di pondok lanang, di arek-arek, di wong-wong lanang, terus dia harus apa jenenge ambek rodok menggal-menggol ngono iku, ambek atraktif, terus ambek nyanyi dan seterusnya. Apa yang mau di istifadah dari hal seperti itu? Ya paling ya ngono iku lah. Dadi ini kok netizen iku moran mengzoom yang tidak-tidak jadinya gitu. Likulli nabiyyin iku tetep kadue saben-saben nabi. Dakwatun utai dakwah mustajabatun kang diijabah. Fata'ajjal mongko gege mongko mempercepat sapa kullu nabiyyin saben-saben nabi dakwah tau ing dungane nabi. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab dan setiap nabi itu sudah mempercepat doanya gitu ya. Wah ini maksudnya dungo mustajabnya wis dijupuk kabeh, wis dimari digawe kabeh. Wah ini lan sak temen ingsun iku ikhtabatu menyimpan sapa ingsun dakwati ing donga ingsun li umati kedue umat ingsun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sementara aku kata Nabi Muhammad, aku menyimpan doaku untuk umatku pada hari kiamat. Fahiyya mongko utawi umatku iku nailatun kang bakal merkoleh insyaallah lamun kersa sapa Allah. Umat saya akan mendapatkan dampak dari doa saya itu tadi. Man nyatane wong mata kang mati sapa man min ummati saking umat ingsun la yusriku hale ora nyekutuaken sapa man billahi kelawan Allah saya aning suci yaitu orang yang mati dari umatku dalam kondisi tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Rawa ngriwayataken hadis sapa Syaihoni Bukhari Muslim. Jadi setiap nabi itu sudah dikasih dikasih kartu as, dikasih doa mustajab. Semua nabi sudah menggunakan doa mustajabnya, tapi Nabi Muhammad itu menyimpan doa mustajab itu untuk hari kiamat kelak, untuk memintakan syafaat umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman yang tidak syirik kepada Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.